Oke, kelihatan kah? Sudah kelihatan? Sudah terlihat? Belum, Ya, Bu. Bu. Oh, iya, Belum. sekarang sudah terlihat? Belum. Udah? Sudah terlihat? Sudah, Bu. Ya. Bu. Oke. Kita mulai ya. Ini tampilan pertama. Tampilan pada saat kalian nanti akan mengerjakan AMBK. Ya. Oke. Jadi nanti pada saat mengerjakan otomatis di lab komputer, di lab bahasa ataupun di kelas nanti sesuai dengan ruangan yang ada di kartu peserta kalian, ya. Jadi nanti ini tampilan awalnya di lab komputer, di lab bahasa atau di ruang kelas. Jadi kalian nggak perlu bawa laptop, sudah ada di sudah kita mengerjakannya pakai PC di sekolah. Baik, ini username diisi ya dengan username yang ada di sini ya, di kartu kalian ini. Username setiap peserta berbeda-beda, jadi jangan sampai salah. Oke, yang ini ya. Oke, username-nya. Oke, kita mulai ya. Coba ini username-nya. Bu Dewi pakai yang B. satu 05 01 15 00 436. Untuk password yang ada di sini ya, password. Oke, kalau tidak jelas ya nanti di kartu peserta kalian lebih jelas. Oke, di sini ya ini passwordnya. Jadi di sini passwordnya. Oke, passwordnya ini. Jangan sampai lupa di belakangnya ada bintang dan tetap harus diketik bintangnya. Oke ya. Jadi passwordnya kita tulis. Ya. 45 passwordnya 150263 bintang. Setelah selesai ditulis username dan password, klik login. Oke, sudah ada nih ya data peserta kalian, ya data peserta ANBK. Oke, kita lihat di sini atas nama Muhammad Rizky, ya Muhammad Rizky, jenis kelaminnya, terus mata ujiannya, ada literasi, model dan angket, numerasi, model soal angket. Nama peserta tidak bisa di copy paste, ya tidak bisa di copy paste, jadi masukkan secara manual. Sama kan pastinya sama seperti peserta di atas ya. Kita tulis namanya mau kapital ataupun biasa tidak mempengaruhi, jadi bebas. Muhammad Rizky, kalau mau pakai depannya kapital juga nggak apa-apa, tidak berpengaruh ya, yang penting ditulis sesuai dengan nama yang di atas. Tanggal lahir yang ada di sini ya, di tanggal lahir, di kartu peserta juga ada kan? Jakarta 5 September 2006. Terus berulang tahun nih kemarin. Oke ya. Hari dipilih 5, karena tanggal 5 kan? Harinya 5, klik 5, bulannya dipilih September. Oke, September, tahunnya juga dipilih 2006. Jadi tinggal dipilih saja dari pilihan ini. Oke, jadi sudah nih, tadi ini harinya itu tanggal, oke ya, terus bulannya dipilih, terus tahunnya. Nah, lanjut, setelah itu masukkan token. Untuk token, ini ada di server. Jadi nanti proktor akan memberitahukan kalian tokennya.
atau nanti bisa ditulis di papan tulis supaya semua bisa melihat. Oke. Token pasti huruf kapital semua, huruf besar semua ya. Nah, untuk pelaksanaan sekarang tokennya KZZ EGC. Jadi kalau ada masukan token atau token, kalian harus nanya ke pengawas atau ke proktor karena token hanya ada di proktor luarnya ya. Oke, setelah selesai memasukkan token, klik submit. Baik. Oke, sudah terlihat di sini konfirmasi tes. Nama tesnya, karena sekarang kita sedang gladi bersih, ya sesuai di gladi bersih AKM tahun 2021, status tesnya baru, karena memang kan baru akan mengerjakan ya. Terus waktu tesnya di sini ada, dan alokasi waktu tes. Oke, klik mulai. Ya, jangan lupa diklik mulai. Recording in progress. Baik, kita sudah mulai nih, lihat soalnya. Ya, di sini ada nama kalian di atasnya, terus soal nomor 1. Untuk daftar soal bisa dilihat di sini sih, mau lihat nomor berapa, misalkan mau ngerjain dulu nomor 12, ini nomor 12. Ya, misalkan mau ngerjain dulu nomor 10 bisa. Tapi kalau mau berurutan dari nomor 1, oke, ya berarti sesuai gitu ya. Ini soal nomor 1 ya, soal nomor 1 ya ini. Terus kita ada teks 1, teks 2, teks 3. Pastikan dibaca semuanya ya. Apalagi ini bacaan. Lagi-lagi karena ini literasi, ANBK itu kan AKM ya, kompetensi yang diuji literasi dan numerasi. Jadi mau tidak mau ya harus ya membaca sampai selesai untuk bisa menjawab pertanyaan ini. Pertanyaannya di sini nanti pilihan jawabannya setelah membaca. Oke, ya. Ini terus ini teksnya. Teksnya teks 1. Oke. Jadi kita kamu bermainkan di sini ya untuk melihat di layar monitornya pakai mouse nanti gimana nih cara ke bawahinnya, ke atasinnya gitu ya. Ini untuk melihat ya soal berikutnya, soal sebelumnya, dan ini untuk melihat teksnya. Ya. Oke, ini teks 1, ini teks 2, masih ada kelanjutannya, dan ini teks 3. Oke. Bagi teks 1. Nah, ini pertanyaannya kan, Presiden Barack Obama menganugerahi Catherine the Presidential Medal of Freedom pada 2015 pada saat Catherine Johnson. Jawabannya kan masih ada di sini nih, ya. Jawabannya kalian lihat, dibaca sampai habis. Kalau tidak ada di sini, kemungkinan ada di teks kedua atau di teks ketiga. Oke. Anggap ini Bu Dewi tidak membaca ya, tapi nggak begitu ya. Nanti kalian harus baca, jawab dengan benar. Kan kita ini maksudnya supaya kamu tahu aja cara menjawabnya. Misalnya ini ya, menjadi panutan. Sudah dibaca, terus jawabannya menjadi panutan. Ini kan hanya contoh. Nanti soal yang keluar ANBK juga berbeda. Kan ini hanya gladi. Ya, oke. Dijawab yang B. Ya, setelah dibaca nih. Setelah dibaca, jawab yang B. Oke. Kalau sudah dijawab, bisa masuk ke soal berikutnya. Ini ya soal berikutnya. Tapi kalau misalnya ragu-ragu, ya lihat di sini ada pilihan soal sebelumnya, ragu-ragu, soal berikutnya. Ini ada pilihan nih. Nah, di nomor 2 ini, soal nomor 2, di soal nomor 2, misalkan kalian sudah membaca dan melihat pertanyaannya. Apabila suatu percayaan diubah menjadi zolid berukuran sedang paling bawah, dilanjutkan arang aktif, lalu dilanjutkan zolid ukuran kecil, dan terakhir dipasang filter akuarium.
apakah air akan jernih? Misalnya sudah membaca nih. Ini Bu Dewi tidak membaca ya, tidak membaca secara detail, tidak membaca secara keseluruhan. Kalau menjawab, iya air akan jernih. Tapi kalau kalian menjawab itu pakai alasan ya, pakai alasannya karena kan di sini apakah air akan jernih? Iya air akan jernih karena. Nah ini ragu-ragu. Misalnya ini ragu-ragu. Nah ini kayaknya ragu-ragu deh. Soal berikutnya ini boleh diklik ragu-ragu. Ya nanti kamu akan kembali lagi ke soal ini sebelum dikumpulkan. Ini boleh diklik ragu-ragu ya. Karena misalkan nanti aja deh ngerjainnya soal yang lain dulu deh, ini yang terakhir aja. Boleh diklik ragu-ragu. Tapi kalau memang kayak tadi nomor 1 sudah pasti dan sudah yakin, nggak apa-apa, tidak usah diklik ragu-ragu. Tapi kalau memang ini masih ragu-ragu deh, alasannya masih nanti aja dicarinya ngerjain soal yang lain dulu, itu bisa diklik ragu-ragu. Ya, oke, kita lanjut soal berikutnya. Ini juga sama, soal nomor 3, teksnya dan ini soalnya. Oke ya, ini hanya contoh lagi-lagi ya. Ini Bu Dewi hanya contoh. Jadi pada saat kalian melaksanakan realnya ANBK itu harus dibaca dengan teliti dan detail. Oke, ini dijawab. Ya. Kalau ragu-ragu boleh klik ragu-ragu soalnya ya. Ini juga teks-teks tentang Catherine Johnson belum menggambarkan kehebatannya sebagai seseorang yang berjasa di NASA. Setujukah saudara dengan pernyataan tersebut? Oke, sini ya. Pilih setuju atau tidak setuju. Jangan lupa dipilih dulu nih, ya. Misalnya, setelah membaca teks ini, kalian klik setuju. Oke, setuju. Jangan lupa kasih alasan. Karena sangat berpengaruh, ya. Setuju. Ini jawaban Bu Dewi tanpa membaca teks ya. Karena Catherine seorang wanita hebat. Only for example, hanya contoh, ya. Yang penting dipilih dulu setuju atau tidak setuju. Kalau tidak setuju ya pilih tidak setuju. Ya, kalau pilih setuju setuju. Dan jangan lupa alasannya. Oke. Kalau sudah selesai soal berikutnya. Ya. Ini juga masih sama. Soalnya tentang teks yang Catherine tadi, teks 2, teks 3, tapi pertanyaannya yang berbeda. Ya. Walaupun teksnya sama, tapi pertanyaannya yang berbeda-beda. Kalau tadi kan pakai esai ya, uraian. Nah ini tinggal pilih, ini lagi-lagi hanya sebagai contoh, Bu Dewi misalkan memilih yang D. Oke, tapi kalian nanti harus membaca teliti dan detail baru menjawab soal ini. Oke, sudah dijawab. Soal berikutnya ini, nah ini jenis soal yang berbeda, ya. Beri centang pada kolom S jika pernyataan salah dan B jika pernyataan benar. Di sini ada 5 nih, berarti harus ada 5 yang dicentang. Berdasarkan apa? Berdasarkan teks. Ya, berdasarkan teks. Jadi memang teks ini dibaca kalau memang perlu ya dibacanya berulang-ulang ya. Jangan sekali aja, bisa 2 atau 3 kali. Karena memang kan pertanyaannya ada berbagai macam. Seperti ini kan? Dan tidak apa-apa karena memang waktunya kan masih banyak. Oke ya. Tadi di sini suruh centang pada kolom S kalau salah dan B jika benar. Oke, pernyataannya ini mengenai Catherine Johnson, pencipta komputer. Kamu baca dulu kan di teks ini, benar atau salah. Ini Bu Dewi tidak membaca ya. Ya, ini tidak membaca, hanya contoh. Misal benar, kalau menurut teksnya benar yang kalian baca itu dicentang. Terus yang berikutnya,
pejuang gender. Misalkan dia tidak benar pernyataannya, centang yang S. Terus langsung antariksawan, misalkan centang yang S. Pejuang perang, klik yang S. Tokoh kulit hitam, misalkan yang B. Oke. Jadi semuanya diisi dan dicentang. Itu ya, jangan sampai ada yang kelewat. Kan semua data dan informasi ada di teks ini, ya, ada di teks tentang Catherine Johnson. Oke, ya, kebawahin sudah dijawab. Lanjut soal berikutnya. Oke, soal ini sama, ini literasi, bacaannya juga panjang. Bahkan di sini ada 3 teks. Teks 1, teks 2, teks 3. Ya, waktu yang diberikan kan panjang, lama gitu. Jadi jangan dilihat teksnya dulu, dibaca dulu, baru baca pertanyaannya. Dari teks 2 dan teks 3, manakah yang mudah kamu pahami mengenai kondisi pendidikan di sebagian daerah di Indonesia? Oke, kalau mau baca soal duluan juga boleh sih. Nah, jadi langsung kamu fokus gitu ya. Fokus ke pertanyaan, baru dilihat nih teksnya sesuai dengan pertanyaan tersebut. Pertanyaannya dari teks 2 dan teks 3. Artinya dibaca teks 2 dan teks 3 gitu ya. Dan mana yang kamu pahami mengenai kondisi pendidikan di ini. Misalkan jawaban Bu Dewi, ini Bu Dewi juga nggak baca ya. Dari teks 2 itu mana kan yang mudah? Yang mudah saya pahami adalah teks 2. Lagi-lagi ini hanya contoh ya. Tidak, maksudnya tidak dibaca nih, Bu Dewi tidak baca. Jangan lupa berikan alasannya. Yang mudah saya pahami adalah teks 2 karena di teks tersebut terdapat informasi yang jelas. Oke. Remember, ingat lagi, this is only for example, hanya sebagai contoh, ya. Oke, jadi ini. Dan lagi nih kalau ini kebetulan Bu Dewi pencetnya caps lock, nggak caps lock pun juga nggak apa-apa, tidak berpengaruh. Yang berpengaruh itu kalau tidak dijawab, baru dia nanti tidak ada skor atau penilaiannya berkurang, ya. Ini karena pertanyaannya essay, uraian, maka kalian juga harus menjawab dengan uraian juga dan memakai alasan, ya. Dilihat lagi pertanyaannya ini. Oke, udah selesai nih, ya kan? Ini udah dijawab. Soal berikutnya. Oke, soal berikutnya ini ada gambar dan ada teks. Perhatikan baik-baik, ini ada ukurannya, ya. Dan di sini ada penjelasannya. Oke. Di bawahnya ada informasi atau teksnya. Kalau mau dibaca langsung pertanyaannya baru dibaca teksnya, bisa. Kalau di sini karena Bu Dewi hanya mencontohkan, jadi langsung dibaca nih soalnya. Keadaan di rumah kalian memiliki hal yang sama, seperti air berwarna kuning dan berbau besi. Apa yang akan kalian lakukan? Oke, pertanyaan ini esai atau uraian. Gimana menjawabnya? Ya harus dibaca, ya, baru dijawab. Oke. Tadi kan keadaan di rumah kalian memiliki hal yang sama seperti air berwarna kuning dan berbau besi. Apa yang akan kalian lakukan? Lagi ini hanya contoh ya. Sorry kalau typo ya. Saya akan membersihkannya. Misal, ini hanya misal ya. Ini hanya misal. Sebenarnya kan bukan ini kan. Real jawaban yang tepatnya bukan seperti ini, tapi ini hanya misal aja. Saya akan membersihkannya karena air tersebut tidak baik, tidak bagus misalnya ya. Oke, ini sudah dijawab. Ya,
Kalau uraian dijawab dan memakai alasan. Oke, soal berikutnya. Masih sama teksnya yang tadi gitu ya, tapi pertanyaannya berbeda. Kalau tadi pertanyaan uraian, pertanyaan esai, sekarang pilihan ganda. Alasan analisis, alasan Amalia memilih menggunakan zeolit, pasir aktif dan filter akuarium adalah pilihannya ada A, B, C, D. Gimana supaya bisa menjawab? Ya pasti harus dibaca. Itu ya, pasti harus dibaca. Kalau baca satu kali belum bisa menjawab, baca lagi. Itu kan bisa diulang-ulang. Oke, jadi karena di sini Bu Dewi tidak membaca, karena kan hanya contoh aja nih ya. Alasan Amalia memilih menggunakan zeolit, pasir aktif dan filter akuarium adalah misalkan ini karena efektif hasilnya ya. Remember this is only for example, hanya contoh aja ya ini cuma contoh. Tapi nanti realnya kalian baca. Oke, soal berikutnya. Oke, di sini ada soal matematika nih ya. Ada informasinya capacity, oke, capacity, persen, charge, time dalam minutes. Ada informasinya ini? Ya, informasinya lagi-lagi ini kemampuan dan kemauan atau harus literasi ya, literasi kalian dalam membaca informasi ini. Ani sedang mengisi daya ponsel miliknya. Persentase kapasitas baterai yang diisi sebagai fungsi waktu digambarkan pada grafik di atas. Nah ini ya, untuk menjaga kondisi ponsel, Ani mengecas tiap 20% baterai tersisa dan hanya 2 kali dalam sehari. Dalam sebulan, 30 hari, berapa watt yang digunakan Ani jika 1 jam penggunaan memerlukan daya listrik sebesar 1 watt? Oke, karena ini harus dihitung, kalau nanti kalian membutuhkan kertas atau pensil, itu boleh tunjuk tangan ya, atau mengangkat tangan kalian ke pengawas atau ke proktor. Bu atau Pak, saya boleh minta kertas dan pensil karena kan ini menghitung ya. Intinya jadi kalian kalau ada sesuatu yang diperlukan atau yang ingin disampaikan itu ngomong ke Bapak Ibu pengawas atau Bapak Ibu proktor. Pak, Bu, saya bisa minta pensil dan kertas karena untuk menghitung. Gitu ya. Apalagi soal ini kan harus dihitung. Lagi-lagi ini hanya contoh, Bu Dewi tidak menghitung real. Misalnya nih ya, berapa kan tadi ya, berapa watt yang digunakan Ani jika 1 jam penggunaan bukan dari sebesar 1 watt. Only example ya. Oke, misal ini menjawabnya 30 watt. Karena kan pertanyaannya tidak ada alasan kan ya, hanya berapa watt yang digunakan Ani jika 1 jam penggunaan bukan 1 watt. Oke ya. Ini hanya perkiraan dan bukan jawaban aslinya gitu ya. Bu Dewi hanya memberikan contoh jawaban aja. Oke, 30 watt. Sudah diisi? Lanjut soal berikutnya. Oke, ini teksnya bisa bisa atas bawahin ya menggunakan mouse kursor, teks 1, teks 2, teks 3 dan dilihat pertanyaannya. Oke. Apakah 3 teks tentang Katherine Johnson memberikan informasi yang lengkap tentang ketokohan Katherine Johnson? Berilah alasan dan penjelasan yang tepat. Ya, ada 3 teks nih kan ya, karena di sini disebutkan 3 teks. Teks 1, teks 2, teks 3. Oke. Gimana untuk menjawabnya? Kalau gini soalnya soal uraian kan, soal esai. Ya harus dibaca 3 teks ini. Ya, baru bisa jawab. Kita jawab ya, lagi-lagi nih jawabnya hanya untuk contoh ya, bukan real jawaban. Bu Dewi menjawab iya. Nah, apakah 3 teks tentang memberikan informasi yang lengkap sebagai tentang ketokohan Katherine Johnson? Berikan alasan dan penjelasan yang tepat. Iya,
semua teks, contoh di sini only for example ya, semua teks menjelaskan tentang Catherine Johnson. Ya, typo. Nanti dicek kalau kalian menjawab ya, kan banyak ininya, banyak waktunya. Kadang suka typo. Karena semua bercerita dengan jelas dan terperinci. Oke. Oh, ada keterbatasan berarti ya. Karena ini diketik udah nggak mau nih. Karena jelas saja. Oke, karena jelas. Kalau dia nggak mau, berarti kalian harus memangkas jawabannya. Ya, kata tadi terperinci, ditambahkan jawaban terperinci tidak mau. Oke, ya udah terperincinya di-cut dengan jelas. Oke, ya. Sudah selesai dijawab, lanjut ke soal berikutnya. Oke, ini sudah selesai nih tadi, ya. Sudah selesai, karena waktunya sebenarnya tadi kan masih banyak. Ya pastilah ya, apalagi bacaannya kan panjang, ya kan? Panjang bacaannya itu harus dibaca dengan teliti dan dengan detail. Karena tadi Bu Dewi jawabnya kan hanya memberikan contoh aja kan, menjawabnya itu, jadi tadi itu asal aja, tidak dibaca. Jadi waktunya masih banyak. Ini harus kita klik. Kalau waktunya masih banyak, dia otomatis akan countdown, menghitung mundur, baru bisa kita klik mulai lagi, melanjutkan soal berikutnya. Tapi kalau kalian mengerjakannya sesuai waktu, tidak ada countdown seperti ini, tidak ada. Tidak ada hitungan mundur seperti ini kalau waktu yang kalian kerjakan sesuai. Ya, memang seharusnya sesuai aja ya. Karena kan ini Bu Dewi hanya memberikan contoh. Oke ya, sudah bisa diklik karena sudah biru, kita mulai. Jadi tadi tuh baru soal pertama, 12 soal gitu ya. Kita mulai lagi. Jadi selesai yang tadi tuh belum selesai itu ya. Jadi kalian masih mengerjakan next assignment. Jadi untuk soal berikutnya. Ini ada soalnya lagi. Ya. Kita lihat ada gambar, ada tabel, dan ada pertanyaan. Pertanyaannya, jika mereka diminta berdiri berurutan dengan nilai terkecil berada di depan, maka yang berdirinya pada posisi paling depan adalah Dian, paling belakang adalah Titin, tepat di depannya Wina adalah Tika. Benar atau salah? Oke, ya. Jadi ini dicentang. Setiap satu soal, centangnya satu, benar atau salah. Ini tabelnya. Ini tabelnya, dan ini ilustrasi gambarnya. Ya, oke. Paling depan adalah Dian. Benar apa salah? Bisa jawab nggak? Ada yang bisa jawab nggak? Benar atau salah? Ayo, coba yang bisa jawab. Kelihatan kan ininya? Tabelnya? Kelihatan. Agak buram, Bu. Ya, paling depan adalah Dian. Buram, Bu. Hah? Agak buram, Bu. Blur, nggak kelihatan. Buram. Oh, nggak Buram, Bu. kelihatan. Oh iya, oke. Buram ya? Berarti blur ya kameranya. Oke. Jadi di sini angka, coba sebentar ya, sama Mas Tony bisa nggak di ini tabelnya, gambar tabelnya Mas Tony. Blur kan? Ya, oke. Coba kelihatan nggak tabelnya? Masih ngeblur nggak? Tabelnya. Tabelnya masih ngeblur nggak? Udah lebih jelas. Udah kelihatan? Nah, coba dijawab nih. Paling depan adalah Dian. Benar atau salah?
Enggak, ini ya berdasarkan tabel ini aja. Berdasarkan tabel, kalau gambarnya nggak berpengaruh. Ini gambar hanya ilustrasi aja. Benar nggak? Paling depan adalah Dian. Ini nama Dian nilainya 91,43, Aditya 91,52, Wira 91,01. Nggak kelihatan tabelnya? Yang saya Pertanyaan satu salah. Salah ya? Ya salah. Oke. Karena kan pertanyaannya kita lihat dulu coba. Jika mereka diminta berdiri berurutan dengan nilai terkecil berada paling depan, maka yang berdirinya pada posisi paling depan adalah Dian. Memang Dian yang terkecil. Bukan ya? Salah ya? Ya. Oke, salah. Betul. Jadi ilustrasi di sini untuk pertanyaan benar salah, gambar ilustrasi ini tidak berpengaruh ya. Kamu lihatnya di tabel aja ya. Oke, jadi paling depan adalah Dian. Salah. Kenapa? Karena kan di sini diminta mereka berdiri berurutan nilai terkecil berada paling depan. Sementara nilai terkecil adalah di sini Titin 89,09. Ya, jadi paling depan adalah Dian. Salah. Oke, sekarang yang kedua, paling belakang adalah Titin. salah, Bu. Salah. Ya. Salah kenapa salah? Karena nilai Titin paling kecil. Iya, betul. Karena Titin harusnya paling depan, ya. Karena Titin harus paling depan kan? Oke, good. Sip, betul. Sekarang yang ketiga, tepat di depannya Wira adalah Tika. Benar, Bu. Benar apa salah? Benar. Di depannya Wira adalah Tika. Ini Wira, ini Tika. Ya, Wira 91,01, Tika 89,76. Benar ya? Benar. Ya? Ya, Iya, oke. Bu. Ya, oke, good. Nah, jadi seperti itu ya. Kalian jadi memahami tabel, baru menjawab pertanyaan seperti ini. Oke ya, jadi untuk gambar yang pertanyaan ini hanya ilustrasi, tidak berpengaruh gitu ya. Jadi yang harus kalian pahami adalah tabelnya untuk menjawab pertanyaan benar salah ini. Oke, well done. Good, thank you. Kita lihat selanjutnya ya, soal selanjutnya. Oke, ini ya. Oke. Ini masih pertanyaan yang tadi tuh yang sebelumnya sudah ketemu gitu ya, sudah dilihat ya, charger ini kan, charging gitu. Nah, di sini pertanyaannya yang berbeda. Jika baterai dalam keadaan habis total 0%, maka berapa lama waktu yang dibutuhkan Ani hingga ponsel terisi penuh? Ada yang bisa jawab nggak? Berapa lama waktu yang dibutuhkan? Berapa menit nih? Kan dari 5 sampai 30 menit nih ya. 100%-nya di angka 30 menit kan? Iya. Nah, jadi berapa jawabannya? Jawabannya berapa? Gak apa-apa, jawab aja. I'm very bad at maths, but I think I know the answer. Bu Dewi juga kalau matematika tidak baik ya, tidak bagus lah yang tapi bisa lah jawab. Ini berapa nih? Kan pertanyaannya jika baterai dalam keadaan habis total 0 ya, 0% nih. Ya kan? Berapa lama waktu yang dibutuhkan Ani hingga ponsel terisi penuh? Ini kan kapasitasnya nih ya, 10%. Berarti yang dibutuhkan 5 menit, gitu kan? 20% yang dibutuhkan 50, Bu. berapa? 50. 50 menit. 50 menit apa 30 menit? 50 karena 0% awalnya. Karena 0%. Jadi 50 menit. Iya. Oke. Yang lain gimana? Setujukah 50 menit? Yang lainnya? Kalau saya 30 menit. 30 menit ya, karena kan dari 0. Oke. Ini sebenarnya memang harus ada perhitungannya. Harus memang orang matematika nih yang ya ini. Kalau Bu Dewi sih memang berpendapat 30 menit karena dari 0 gitu kan. Ini kalau 100% di sini 30 gitu ya, itu perhitungan Bu Dewi. Ini kan dia 0 kan, di 0. Kalau 10% dia butuh 5 menit, 20% 10 menit, 30%
dia butuh waktu 15 menit. 50% dia butuh waktu 20 menit. Gitu. Nah, ini untuk 100% butuh waktu 30 menit. Oke, itu. Ya 30 atau 50 jadi jawabannya? Berapa? 30 ya. Ini only for example, hanya contoh ya. Nanti kalau kalian sudah real ANBK itu soalnya beda lagi, bukan seperti ini ya. Ini hanya contoh aja. Dan yang pasti harus dijawab. Oke ya, nanti dilihat lagi. Oke, ini jawaban Bu Dewi 30 menit ya. Jadi dijawab karena kan pertanyaannya berapa menit. Oke, ini ya, ini lagi-lagi ini hanya contoh. Nanti yang aslinya ini soalnya tidak akan keluar lagi. Biasanya seperti itu. Soal-soal yang contoh tidak akan keluar lagi. Tapi yang kamu ambil, maksudnya yang kamu pelajari, nanti pun akan ketemu grafik lagi seperti ini. Tapi dengan soal yang berbeda. Ya. Oke, kita soal berikutnya. Ini, let's make a deal. Ini ya. Boleh kamu langsung lihat pertanyaannya. Jenny telah memilih sebuah kotak untuk disisihkan dan belum ada kotak lain yang disingkirkan. Manakah dari pernyataan berikut yang benar? Lagi-lagi centang benar dan salah. Ini gambarnya ya, dan ini informasi atau bacaan mengenai gambar ini ya, gambar yang ada di soal ini. Oke, kita lihat yang pertama. Peluang Jenny memilih satu hadiah adalah 1/4. Benar atau salah? Harus dibaca. Karena di sini informasinya detail. 6 kotak misteri berisi hadiah uang 10.000, 20.000, dan ini memerlukan kertas untuk menghitung peluang ya. Kalau kalian belajar matematika kan ada peluang gitu ya. Jadi menggunakan rumus atau harus dihitung. Kalau memang ada soal seperti ini, jangan takut atau jangan sungkan meminta kertas dan pensil. Atau kalau kalian boleh bawa sendiri ya. Bawa sendiri dari rumah. Nanti tinggal tunjuk tangan atau ngomong ke petugasnya atau ke proktor, Pak, Bu, maaf saya izin mengambil kertas dan pensil di dalam tas untuk menghitung jawaban dari soal ini ya, soal numerasi. Oke ya, ini Bu Dewi tidak baca dan Bu Dewi rasa juga kalian membutuhkan waktu untuk menjawab ini ya, benar atau salah. Oke, kita centang-centang aja ya, centang-centang aja. Dalam artian ini jawabannya tidak benar gitu ya, karena tidak dibaca. Tapi kalau kalian jawab nanti harus dihitung dulu terus dijawab dengan benar ya, benar salah. Oke, kita lanjut soal berikutnya. Sebenarnya soal kayak gini enak ya, tinggal dicari jawabannya di kertas, bisa menjawab nih benar atau salah. Oke, lagi ini ada gambar dan juga ada penjelasannya ya, penjelasannya dan pertanyaannya masih benar atau salah. Oke ya, di sini ada bola-bola 1, 2, 3, 4. Berdasarkan gambar ini, jadi kalian harus bisa menjawab pertanyaannya benar atau salah. Jumlah bola tanah yang akan dicat merah sejumlah 303. Benar atau salah? Lagi-lagi, Bu Dewi tidak membaca ya. Kalau mau menjawab harus dihitung, ya pasti harus pakai coret-coretan kan, bentukan kertas dan pensil, dan baru ketemu jawabannya ya. Ini tidak dihitung, tidak dilihat, ini hanya jawaban asal sebagai contoh aja ya. Oke, kita soal selanjutnya. Masih soal gambar, ini ada gambar lingkaran ya. Terus ada pertanyaan, ini informasinya dan pertanyaannya. Pada sebuah acara, seorang tamu memutar panah yang dapat berhenti di sembarang bagian roda. Apabila terdapat 7/24 bagian berwarna biru, 1/8 bagian ungu, 5/12 bagian kuning, dan isinya berwarna merah, maka peluang yang paling kecil yang ditunjukkan pada panah adalah, lagi-lagi hitungan,
ya, menghitung peluang dan membutuhkan coret-coretan, kertas dan pensil. Oke, setelah dihitung sesuai pertanyaannya, baru akan kalian temukan jawabannya. Oke, jawabannya biru, ungu, merah, kuning. Di sini ada penjelasannya kan, ini yang warna biru, warna ungu, gitu ya. Oke, karena ini contoh, jadi Bu Dewi jawabnya asal gitu ya, karena tidak dihitung, tidak pakai coretan. Oke, kita jawab kuning. Oke, soal berikutnya. Oke, ini ya, soal ini masih pilihan ganda, gitu ya. Jika jumlah barisan dalam formasi tersebut adalah 12, tentukan A jumlah burung pada barisan terakhir, yang B jumlah semua burung yang ada dalam kelompok tersebut. Nah, ini jadi ada gambar burung nih, ya. Ini ada gambar burung. Ini pertanyaannya ada dua, A dan B. Jadi yang pertama ini jawaban untuk pertanyaan A, yang kedua di sini untuk jawaban soal B. Gimana menjawabnya? Ya berarti harus dibaca dulu ini, gitu ya. Migrasi burung merupakan pergerakan bla 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 sampai terakhir. Dan ini gambarnya. Oke. Misalkan kamu menjawab yang A setelah dihitung nih. Setelah dihitung jumlah burung pada barisan terakhir, setelah dihitung oh ada 20. Ya, tapi 20-nya ada dua pilihan. C apa D ya? Gitu kan? C apa D? Nah, berarti cari dulu jawaban untuk yang B. Jumlah semua burung yang ada dalam kelompok tersebut ada berapa? Nah, kamu cari, kamu hitung, ada 144. Berarti yang tepat jawabannya 20 dan 144. Ini contoh gitu ya. Setelah kalian mendapatkan atau mencari jawabannya dengan dihitung gitu di kertas coret-coretan. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Oke, ini soal yang tadi sudah kita lihat dan kita temukan, ya, bola. Yang pasti tadi pertanyaannya yang berbeda ya. Nah, ini pertanyaannya, asumsi ada penambahan 10% jumlah bola tanah untuk persediaan penggantian bola tanah yang rusak selama masa pameran. Lagi-lagi harus dihitung, ya, harus dihitung berapa jumlahnya. Apakah A, B, C, D, E. Oke, ya. Ini hanya perkiraan atau jawaban asal Bu Dewi. Oke, ini ya. Kita jawab. Ya, tentunya kalau kalian menjawabnya setelah dihitung. Oke, ya. Lanjut ke soal berikutnya. Oke, ini juga bacaannya ada. Sebuah kota di Jawa Barat memiliki populasi sebanyak 100.000 di Januari 2015. Peningkatan jumlah penduduk mencapai 5% per tahun. Pemerintah kota berencana akan membangun sebuah sekolah yang baru jika jumlah penduduk minimal 120.000. Pertanyaannya nih, di tahun keberapa sekolah baru akan mulai dibangun? Lagi-lagi dihitung. Ya, di sini ada angkanya, ada keterangannya. Di Januari 2015 sekian. Terus kenaikannya 5% per tahun. Pertanyaannya, kalau sampai 120.000 itu di tahun berapa terjadinya? Oke, di sini ada 2018, 19, 2020, 2021, 2022. Karena ini contoh aja, Bu Dewi itu tidak menghitung, ya. Oke, dijawab. Dan soal berikutnya. Oke, ini soal berikutnya. Tadi lingkaran yang sudah kalian juga tadi temukan sebelumnya kan ya, tapi pertanyaannya yang berbeda. Oke, kalau di sini pertanyaannya, maka peluang tanda panah berhenti pada bagian kuning. Oke, ada ya gambarnya jelas, itu ada berapa. Ini data-datanya kan, data-datanya ada 1/24, 1/12, 1/8. Setelah dihitung, misalkan jawaban yang kalian dapatkan itu yang A. Contoh ini ya, ini contoh. Terus langsung diklik pilihan jawaban A dan lanjut ke soal berikutnya. Oke. Nah, ini yang tadi ini charging HP. Oke. Pertanyaan yang berbeda. Berapa level pengguna baterai, berapa level pengisian baterai saat pengisian dimulai? Baca dari grafik ini, ya. Kalau dimulainya kan berarti dari dari 40 nih ya. Kalau berdasarkan ini.
Karena ini pertanyaan esai atau uraian, bukan pilihan ganda, berarti kita menjawabnya juga diketik jawabannya ya. Berapa level pengisian baterai saat pengisian dimulai? 40, boleh pakai tulisan persen, atau kamu mau tulis, kan di sini kan berapa level pengisian baterai ya, pakai persen kan, itu 40 aja juga apa-apa, 40% boleh, atau 40 juga nggak apa-apa ya, tapi lebih konkret 40%. Kamu pakai tulisan 40%. Oke, itu ya. Soal berikutnya. Oke, ini burung, kita udah lihat soalnya, tapi sekarang pertanyaan yang beda, benar salah. Jumlah total burung yang bermigrasi masuk sebanyak 276. Oke, kamu baca dan dihitung pastinya ya, karena pernyataannya benar atau salah. Kalau salah, centang salah. Terjadi peningkatan 10% jumlah burung yang bermigrasi keluar. Dibaca lagi informasinya dari atas. Kalau masih belum ada jawabannya, diulang lagi bacanya ya. Misalkan ini jawabannya benar. Sudah selesai, lanjut ke soal berikutnya. Oke, di sini juga masih pernyataan benar dan salah. Ya. Di awal tahun 2012 terjadi wabah virus yang menyebabkan laju pertumbuhan penduduk menjadi hanya 3% per tahun. Maka sekolah baru akan dibangun di Januari 2021. Benar atau salah? Ini informasinya. Ya. Oke, setelah kalian baca, hitung dan temukan jawabannya, baru dijawab. Dicentang, misalkan centang dulu. Terus yang pertanyaan bawahnya dicentang, misalkan jawabannya salah. Oke, ya. Klik selesai, karena sudah dijawab semua kan? Oke, karena sudah dijawab semua. Klik selesai, centang. Jangan lupa ya, dicentang. Karena kalau klik selesai tapi tidak dicentang, itu tidak bisa. Centang dulu, klik selesai. Masih ada soalnya, sampai 4 stage. Kan tadi pindah stage. Oke, ya. Ini sekarang soal berikutnya nih, ya. Ada judulnya dan di sini ada bacaannya. Tapi teksnya ini ada judulnya ya. Membuat gantungan kunci. Ada penjelasannya dari tiap gambar itu ya. Gambar 1, gambar 2, gambar 3, gambar 4, gambar 5 dan gambar 6. Sorry, gambar 7, gambar 8 sampai 8 gambar. Pertanyaannya di sini juga ada. Apa tujuan murid-murid kelas 3 SD Citanusa menyelenggarakan bazar? Ya. Jawabannya ada di sini kan? Dari sini nih jawabannya ada dan harus dibaca baru bisa jawab gitu. Jadi sementara gambar-gambar ini belum ditanya, tapi tujuannya pasti ada di bacaan tersebut. Ya, oke. Misalkan kamu jawab untuk menggalang dana, misalnya ya, kan hanya contoh aja ya. Oke. Soal berikutnya. Hari Sabtu telah datang. Tenangnya hari Sabtu, ini ya, ada bacaan, di sini ada teks. Bagaimana sikap positif yang akan kamu lakukan jika diajak membersihkan kelas seperti yang dilakukan Sadli dan Rafli? Uraikan jawabanmu. Oke, ya. Setelah kamu baca nih, kan ini berarti yang ditanya kan sikap positif yang akan kamu lakukan jika diajak membersihkan kelas. Oke kan? Oke, sekarang Bu Dewi jawab. Saya akan membantu dan bekerja dan ikut bekerja membersihkan kelas bersama teman-teman dengan senang hati. Oke, kamu dijawab ya? Sudah dijawab. Oke, soal berikutnya. Soal berikutnya ini ada gambar dan ada teks. Ada judul. Kalau tadi gantungan kunci, membuat gantungan kunci, sekarang judulnya kuda laut. Oke, ini informasinya. Ada 2 paragraf. Pertanyaannya, menurut pendapatmu, apakah wacana tersebut mudah untuk dipahami? Jelaskan alasanmu.
ya. Ya, karena pertanyaannya apakah teks tersebut mudah dipahami, ya mau tidak mau atau automatically ya kamu harus membaca kan teks tersebut nih. Teks ini harus dibaca. Ini Bu Dewi secara sekilas saja karena hanya memberikan contoh ya. Teks tersebut mudah dipahami karena memberikan informasi secara detail dan ada gambarnya. Oke, gitu ya. Jadi dijawab, nggak ada alasannya. Karena kan di sini jelaskan alasanmu. Oke. Kalau kamu mau pakai alasan tambahan lainnya, ya nggak apa-apa. Ya. Oke, soal berikutnya. Ini ya atau tidak. Nih kita lihat ya. Kalau tadi sebelumnya ya kita menemukan soal benar atau salah, ini ya atau tidak. Ini teksnya, berikan tanda cek centang jika pernyataan berikut sesuai dengan isi teks. Oke, ya. Jadi otomatis harus baca nih teksnya. Ini pernyataannya, ini ya atau tidak. Jadi jawabnya ya apa tidak berdasarkan teks ini. Kegiatan membersihkan sekolah dilakukan pada hari Sabtu. Lihat di teks ini. Ada nggak pernyataan tadi ini nih, kegiatan membersihkan sekolah dilakukan pada hari Sabtu. Kalau ada, klik ya. Kalau tidak ada, klik tidak. Gitu ya. Jadi dilihat di teks tersebut. Bukan benar atau salah, tapi ada atau tidak. Jadi ya atau tidak. Oke, terus berikutnya, ini Bu Dewi hanya jawab saja. Ya, jawaban yang asli, jawaban yang benar harus sesuai teks ini. Oke, sudah dicentangkan, semua sudah dijawab. Soal berikutnya. Oke, masih soal teks yang tadi tuh ya, judul hari Sabtu telah datang, tapi pertanyaannya berbeda. Kalau ini sekarang pilihan ganda. Mengapa para siswa merasa senang? Oke, jadi pilihan jawabannya ya berdasarkan teks ini. Hari Sabtu kah, hari libur kah, kerja bakti kah, atau tugas ringan. Oke, mengapa para siswa merasa senang? Baca di teks tersebut jawabannya. Oke, ini Bu Dewi jawab tanpa membaca ya. Hanya contoh aja menjawab. Balik lagi ke soal yang membuat gantungan kunci, tapi pasti dengan pertanyaan yang berbeda. Kalau tadi yang pertama tuh awalnya soal uraian, esai, sekarang pilihan ganda. Apa tujuan penulis dalam menyusun wacana tersebut? A, B, C, D. Ya, tujuan penulis ya pasti kamu harus baca dari sini nih, ya tujuan penulisnya. Oke, jadi mengajak membaca, peduli, memilih cara membuat gantungan kunci, membaca, membuang sampah pada tempatnya, memberikan informasi lengkap tentang bencana alam. Bukan bencana alam ya, sampah juga bukan. Cara membuat gantungan kunci sendiri kan, yang pasti ini. Jadi kalaupun tidak dibaca kita juga udah tahu kan. Atau yang A, bisa mengajak peduli terhadap lingkungan. Menggunakannya kan pakai bahan-bahannya bahan-bahan yang ada di lingkungan sekitar. Oke, ini jawaban Bu Dewi ya. Tanpa membaca secara detail. Soal berikutnya. Kuda laut, memang pertanyaannya berbeda. Mengapa kuda laut memiliki kemampuan berenang yang buruk? Jawabannya ada di sini kan, harus dibaca. Ya, harus dibaca dengan teliti. Kan Bu Dewi menjawabnya karena kuda laut untuk tubuh yang unik. Itu ya, contoh ini hanya contoh ya. Karena kan pertanyaannya mengapa kuda laut memiliki kemampuan berenang yang buruk, ya pasti harus ada di sini kan. Pilih apa jawabannya ya. Oke. But this is only for example ya, bukan jawaban yang benar, bukan jawaban yang asli ya. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Oke, benar atau salah? Lalu tadi pertanyaannya esai, uraian, sekarang benar atau salah. Cermati pernyataan-pernyataan
berikut, maksudnya di bawah ini ya. Klik benar pada pernyataan yang sesuai dengan isi bacaan dan klik salah pada pernyataan yang tidak sesuai dengan isi bacaan tersebut. Ya, oke, jadi dibaca satu-satu, pelan-pelan, teliti, baru dijawab benar atau salah. Kuda laut memiliki bentuk seperti kepala kuda dan moncong. Oke, ini jawab dulu secara asal, secara ini aja secara cepat ya. Semua kuda laut memiliki ukuran tubuh yang sama, yaitu sepanjang ini. Oke, ya. Kuda laut berkembang biak dengan cara bertelur. Oke. Kuda laut memiliki kemampuan berenang yang buruk. Kuda laut betina dan kemudian membata turut mana saja mereka pergi. Sudah dijawab semua ya. Pastinya dijawabnya harus sesuai dengan teks ini dan harus dibaca. Oke, soal berikutnya. Oke, hari Sabtu telah datang dengan pertanyaan yang berbeda. Mengapa para siswa merasa senang kalau bekerja bakti? Kemudian cepat selesai, bergotong royong. Kalau ada yang kotak, ini ya. Kalau tadi kan pilihan A, B, C, D berarti hanya bisa memilih satu. Tapi kalau kotak itu bisa memilih lebih dari satu. Ya, bisa memilih lebih dari satu. Mengapa para siswa merasa senang kalau bekerja bakti? Pekerjaan cepat selesai ini Ibu Dewi tanpa membaca loh ya. Ini secara umum aja gitu, secara logika. Tapi kamu menjawabnya harus sesuai teks ini. Kalau memang nanti cuma ada satu ya satu. Tapi kalau ada dua jawabannya dua. Kalau ada tiga ya tiga. Kalau ada semua ya centang semua. Gitu ya. Yang penting berdasarkan teks ini. Gitu. Yang pasti kan pekerjaan cepat selesai. Oke, terus bergotong royong, gitu kan? Jawabannya. Oke, ini yang paling dua ini yang secara umum lah ya, secara masuk logika. Tapi kalau sesuai teks ini, kalau lima-limanya ada, dicentang semuanya. Kalau ada tiga yang dicentang. Ya, jadi kalau yang kotak, berarti centangnya boleh lebih dari satu. Oke, kita lanjut soal berikutnya. Gantungan kunci. Nah, ini juga sama. Apa kegunaan produk yang dibuat oleh Naufa dan teman-temannya? Kamu dapat memilih beberapa jawaban yang tepat. Ya kan ini kotak kan? Jadi kalau kotak itu memilihnya boleh lebih dari satu. Sebagai hiasan pada tas atau tempat pensil, oke, kita centang ya. Sebagai alat untuk menamai barang milik pribadi atau tidak hilang, oke. Ini Bu Dewi tanpa baca loh ya, jawabnya maksudnya secara logika aja. Sebagai tempat untuk meletakkan pensil, tidak. Sebagai alat untuk melatih kemampuan membaca, oke ya. Jadi ini kalau jawabannya ada dua tanpa Bu Dewi baca. Kalau nanti kalian sudah baca ya ada tiga ya, silakan centang tiga ya. Empat silakan. Oke, soal selanjutnya masih ini. Di mana latar dalam wacana tersebut? Ya, latarnya di mana? Karena ini ceritanya di SD Cita Nusa. Ya, tapi sesuai bacaan itu ya, lagi-lagi dibaca. Soal berikut. Kuda laut. Nah, ini ide pokok paragraf pertama. Karena ada dua. Ya, ini paragraf pertama, paragraf kedua. Oke, kamu baca dulu pastinya kan, baru dijawab. Ini Dewi baca secara secara cepat, ya jawabnya pun yang secara cepat juga. Jadi kalaupun tidak sesuai ya karena memang tidak dibaca secara teliti ya. Jangan lupa klik selesai. Centang, konfirmasi pindah stage. Masih ada satu stage lagi ya. Jangan lupa dicentang, klik selesai. Ya. Lanjut lagi sekarang soal yang terakhir nih karena ada 4 stage ya, ada 4 stage. Oke. Suhu udara, berapa suhu udara di luar pesawat? Ini harus dihitung. Ada keterangannya nih. Di dalam pesawat 21 derajat, di luar pesawat sekian, kalau turun 0,50 derajat, jika ketinggian pesawat, ya, memerlukan kertas coret-coretan kan untuk menghitung. Ini Bu Dewi jawabnya secara asal ya. Ini jawab. Oke, soal berikut. Oke, ini ya. Nah, ini ada tabel. Ada tabelnya, ada program studi, daya tampung, peminat 2017, peminat 2018, dan peminat 2018. Pertanyaan di sini, pertanyaannya nih ya, pada tahun 2017 yang memiliki ketetapan tertinggi adalah program studi
Kamu jawab di sini, diketik ya. Jadi kamu ketik. Misalkan yang ketepatan paling tinggi 2017 itu kedokteran atau hukum ya 2017. Itu berarti jumlah peserta dikit ya, sorry. Matematika, kan pilihannya ada 5 ini kan? Kedokteran, hukum, komputer, elektro, matematika. Pilih ini yang mana tahun 2017? Matematika. Tuh, ya, diketik jawabannya. Jadi kalau menemukan jawaban seperti apa? Pertanyaan seperti ini ada kotak, berarti kamu ketik. Ya. Kalaupun nanti kamu lupa atau bingung, boleh nanya ke Bapak Ibu pengawas atau Bapak Ibu proktor. Bu, ini diketik atau di apa gitu ya. Jadi diketik ya. Matematika, pilih dari pilihan yang ini nih. Kedokteran, hukum, komputer, elektro atau matematika. Oke, soal berikutnya. Ini sama menghitung ya. Ada tabel. Pertanyaannya di sini, jika uangnya sisa, berapa rupiah sisa uangnya? Oke. Kan ada tulisan ini, Yun memiliki uang 200.000 dan ingin membeli ini celana, tapi kan ada diskonnya kan? Kamu hitung dulu nanti dicoret-coretan gitu ya. Udah diskon sekian, dia membeli baju, terus dia membeli celana gitu ya. Uangnya sisa berapa? Lagi-lagi nih Bu Dewi jawab secara cepat aja ini ya. 1.000 itu ya. Boleh tulis kalau misalnya nanti sisanya 20.000 gitu ya. Misalnya lagi misalkan 500. Sesuai jawaban yang sudah kalian dapatkan ya, yang sudah dihitung pastinya. Jadi diketiknya angka. Misalkan jumlah sisa uangnya 1.500 atau 1.550 itu ya. Contoh aja ini. Jadi diketiknya jawabannya angka. Oke, ini lanjut benar salah berdasarkan tabel, gambar dan informasi ya. Teks ini ada teksnya, ada teksnya. Gambar ini dijelaskan oleh teks dan tabel. Luas taman yang ditutupi dengan batu koral adalah 5 meter. Setelah kamu hitung ya, kamu jawab ini kan benar atau salah. Biaya terbesar digunakan untuk pembuatan kolam. Biaya terbesar ya untuk pembuatan kolam. Misalnya ini ya, udah kamu hitung dan kamu baca ini jawabannya. Misal luas taman yang ditutupi ya, ini pastikan harus dibaca dan dicetak mana jawaban yang tepat. Oke, kita klik soal berikut. Oke, sekarang pertanyaannya beda. Hitunglah seluruh biaya yang diperlukan untuk membuat taman. Oke ya, hitunglah seluruh besar. Oke, Bu Dewi seperti biasa menjawabnya hanya singkat aja, ya, maksudnya cepat, ya, karena tidak dibaca, tidak dihitung. 300.000, misalnya ya. Ini contoh Bu Dewi menjawab cepat gitu ya. Kalau nanti misalkan di jawaban kalian sudah dapat 475.000, nggak apa-apa. Lagi-lagi pakai angka dijawabnya, ya. 150.000 lah, gitu ya jawab. Terus soal berikutnya, oke ini kan soalnya urutan program studi yang memiliki keketatan tertinggi, keketatan terendah tahun 2018. Jadi yang dilihat tabel 2018 ya, ini tahunnya, dan ini program studinya. Oke, kalau ada kotak seperti ini diketik. Jadi tadi kan disuruh diurutkan ya dari yang tertinggi ke terendah. Nah, tahun 2018. Nah, tertingginya Bu Dewi lihat di sini matematika. Lanjut. Terus elektro. Don. Pencet ya? Pencet ya? Enggak. Elektro. Gitu ya. Oke, matematika. Elektro. Terus yang berikutnya komputer.
komputer, terus yang berikutnya hukum, sakit, kedokteran. Oke, gitu ya. Typo. Cek lagi kalau takutnya kalian kan ada yang typo gitu ya. Matematika, elektro, komputer, hukum, kedokteran. Nah, ini diurutkan ya, ketik. Soal berikutnya. Benar atau salah ya. Oke. Ilustrasi gambar di pesawat dan ini soalnya ya. Kan ini jawabannya benar, ini jawabannya salah. Dan ini hanya jawaban asal, cepat ya. Oke, ini pertanyaannya pilihan ganda. Oke ya. Jawab mendapatkan harga murah berbelanja di toko. Ada di sini kan, di sini ada tokonya. Oke. Dilihat dulu mana yang paling murah. Ada jawaban cepat nih ya, Bu Dewi contoh jawaban cepat. Benar salah, ini kamu hitung, kalian hitung di kertas coret-coretan, baru dijawab benar atau salah sesuai pernyataannya. Ya, ini jawab cepat aja Bu Dewi. Lagi-lagi ini juga selisih antara luas taman yang digunakan dengan kolam dan batu koral adalah lagi-lagi harus dihitung. Oke ya, ini numerasi kan, numerasi harus dihitung. Ini jawab cepat aja Bu Dewi. Nah ini diurutkan nih, urutan prosentase keketatan program studi matematika yang terbenar. Kalau tadi urutan program studinya, sekarang tahunnya. Tahunnya nih matematika kan, prosentase yang paling keketatannya ya, yang paling benar tahun berapa aja. Oke, dimulai dari 2017. Lanjut 2018. 2019. Oke, dan ya, kalau tadi kan program studi, sekarang tahunnya. Hanya teliti dan pelan-pelan membacanya. Ini ada label. Pada label kemasan minuman di atas, maka dalam 100 ml terdiri dari, baca dulu nih, 100 ml terdiri dari ya berapa mili sari buah apel. Itu ya, kamu baca di sini. Ini jawaban cepat Bu Dewi ya. Kamu baca angka yang di ininya ya. Misalkan 10, atau 5, atau 20, atau 50, oke, atau 100 gitu ya. Oke, udah selesai nih. Udah selesai semua kan diisi. Oke, kita klik selesai. Kalau udah selesai, oke, kita lihat lagi dulu. Kalau kamu belum selesai, masih ada tadi yang mau diganti? Tidak. Kita lihat lagi soalnya ini. Ini udah selesai semua. Ya, udah selesai semua daftar soalnya. Selesai. Centang dulu, jangan lupa klik selesai. Dan klik selesai tes. Oke. Karena tadi masih Karena tadi masih banyak sisa waktu, kan tadi Bu Dewi juga jawabnya kan hanya cepat kan, tidak membaca, jawabnya asal gitu kan, jadi waktunya masih banyak, dia akan countdown. Tapi kalau waktunya sesuai yang kalian pakai itu tidak ada countdown ya, karena ini cepat banget, harus menunggu dulu ini ya, menunggu sampai selesai ini countdown, nanti kita klik. Oke, kira-kira gimana? Bisa kan ya ngerjainnya ya? Masih di sini kan semuanya pesertanya nih? You still here kan? Ya masih ya? Bisa, Bu. Ya oke. Masih, Bu. Oke, thank you. Oke ya, mulai lagi. Mulai. Baru nih kita ya. Soal nomor 1, pernyataan pertama, ini tidak ada pernyataannya. Ya, tidak ada pernyataan, tapi ntar ada pernyataannya. Pernyataan pertama, pertanyaan kedua, setuju, tidak setuju. Ya kalau nanti sih ada ya. Ini hanya ini aja ya. Pernyataan soal nomor 2, ini angket. Ini angket.
gitu ya, ini angket aja. Tapi harus diisi gitu ya. Harus diisi karena kalau tidak itu tidak. Kalau kalian nanti ada soalnya. Ya. Ini angket. Oh iya tuh. Oke. Masih ada waktu tersisa kan tadi tidak mau diklik selesai karena masih ada countdown waktunya ya. Jadi kalau dia diklik selesai ya ada tulisan seperti ini, masih ada waktu 3 menit, harus menunggu countdown dulu ya. Dia tidak mau selesai. Makanya nanti mengerjakan soalnya ya sesuai aja waktunya, nggak perlu cepet-cepet juga. Karena kan kalau bacaan itu kan pasti dibacanya kita memerlukan lebih dari sekali ya. Bu Dewi aja membaca ya harus lebih dari sekali itu. Kemarin itu mengerjakan soal tersebut. Tapi kira-kira bisa ya mengerjakannya ya? Kalian bisa ya? Nanti maksudnya Bisa, Bu. ya persiapannya jadi dari rumah bawa buku sama pensil lah ya untuk apa menghitung untuk coret-coretan. Ya kalau lupa di sekolah disediakan apa buku atau kertas coret-coretan dan pensil. Tapi kan kalau lebih enaknya kan pakai sendiri gitu ya. Bebas kita menggunakannya. Sampai sini sambil menunggu countdown ini ada pertanyaan nggak? Ada yang mau ditanyain nggak? Sambil menunggu ini waktu ini. Ada yang mau ditanyain nggak? Insya Allah semua bisa hadir ya pada saat pelaksanaannya ya. Dan mengerjakannya dengan teliti, dengan hati-hati gitu ya. Karena nanti hasil kalian ini akan dipakai untuk penilaian sekolah, penilaian 252 gitu ya. Jadi kalian yang dipilih ini, yang terpilih ini secara random dari Pusmenjar, ya sekolah berharap kalian mengerjakannya dengan sangat baik ya, dengan teliti, dengan sungguh-sungguh. Baik yang kelas 8 reguler maupun kelas 8 terbuka ya. Jadi mengerjakannya itu sungguh-sungguh. Untuk sisa waktu ada lihat di sini ya, bisa lihat di sini ada sisa waktu. Kalau ini kan masih gladi jadinya belum yang real. Tapi kalau besok pelaksanaan ini ada sisa waktunya terlihat di sini. Dan kalau nanti pada saat mengerjakan listrik mati atau mati lampu gitu, mati listrik, ini waktunya tidak berkurang. Ya. Jadi sesuai yang terakhir kalian kerjakan. Kalau misal sisa waktu 1 jam ya tetap 1 jam. Walaupun mati lampu dulu gitu ya. Oke, karena sudah selesai countdown-nya, diklik selesai. Konfirmasi, jangan lupa dicentang ya. Dicentang, klik selesai. Centang lagi, selesai. Selesai tes. Nah, oke.
Ini berarti kalian sudah selesai dan sudah menyelesaikan ANBK. Pada saat ada halaman dan tulisan konfirmasi tes, terima kasih telah berpartisipasi dalam tes ini. Silakan klik tombol kembali ke halaman, ini sudah selesai. Kalau sudah seperti ini, kalian boleh meninggalkan ruangan dan pulang. Oke, jadi stepnya seperti itu ya, dari awal sampai terakhir. Dan kalau sudah seperti ini berarti di Proctor, di server Proctor itu kalian sudah berhasil mensubmit mengerjakan. Ya. Oke, ini sudah selesai ya. Nggak perlu diklik kembali ke halaman login, nggak usah. Pokoknya biarkan saja, nanti kami panitia yang akan membereskan semuanya. Kalau kalian memang mau ngeklik halaman login juga nggak apa-apa sih. Yang penting itu sudah selesai. Oke, gitu. Sampai sini ada pertanyaan nggak? Udah ya. Ada pertanyaan? Ya, ada pertanyaan kah? Sudah jelas, Bu. Sudah jelas? Oh ya, alhamdulillah kalau sudah jelas. Berarti tinggal action ya, waktu pelaksanaannya nih. Ya kan? Iya, Bu. Ya. Iya, Bu. Bener nih, nggak ada pertanyaan. Atau nanti kalau misalnya ada pertanyaan, boleh di chat di WAG ya, di WhatsApp grup ANBK, ya. Kalau nanti tiba-tiba kalian ada pertanyaan gitu ya. Dan ya, sampaikan juga ke orang tua kalian bahwa pelaksanaan ANBK ini harus dilaksanakan di sekolah karena sistemnya semi online. Jadi bukan full online, harus membutuhkan perangkat yang ada di sekolah. Tidak usah membawa laptop karena komputer sekolah sudah mencukupi, ya. Jadi sudah memfasilitasi kalian untuk mengerjakan ANBK. Pokoknya tinggal kalian siap-siap pada saat April pelaksanaannya, sudah sarapan, terus sudah siap dalam kondisi siap. Ya, dan jangan lupa karena masih dalam kondisi pandemi dan kita belum PTM, menggunakan prokes ketat ya, protokol kesehatan yang ketat. Kalau memang bisa menggunakan 2 masker, silakan 2 lapis. Kalau pakai masker yang kesehatan yang 5 lapis ya 1 ya nggak apa-apa. Dan membawa cadangan masker juga tidak apa-apa. Yang pasti harus sarapan dulu, masker, hand sanitizer gitu ya, masker dan hand sanitizer. Makanya diharapkan kalian membawa alat tulis atau kertas dari rumah, alat tulis sendiri dan kertas bawa dari rumah, buku lah ya istilahnya, buku untuk coret-coretan tadi, untuk hitungan tadi ya, untuk menghitung tadi yang matematika, IPA, gitu ya. Ada yang keberatan nggak? Apa ada yang mau ditanyakan nggak? Oh ya, Bu, tanggal pelaksanaan AKM-nya kapan ya, Bu? Tanggal 3 dan 4 Oktober ya. Sebentar, Bu Dewi cek dulu ya. Oktober tanggal. Oh gitu, nanti disampaikan di grup aja deh ya. Nanti akan disampaikan di grup ya. Jadi Oktober. Yang pasti bukan September ini, tapi nanti di Oktober, di awal Oktober. Udah kemarin sudah ada jadwalnya. Takutnya berubah lagi atau tidak, nanti akan selalu diupdate di WhatsApp grup ya, di WAG. Ya. Baik, Bu, terima kasih. Ada lagi nggak pertanyaan yang lain? Ada lagi yang lain yang mau ditanyakan? Nanti kalau temennya bertanya, teman kalian, maksudnya yang peserta ANBK ini, ada yang tidak ikut gladi bersih hari ini, kalau nanti mungkin teman kalian itu lebih lebih nyaman bertanya ke kalian, tolong dijawab ya. Tolong dijawab. Tapi kalau memang misalkan nggak bisa menjawab, boleh japri Bu Dewi gitu ya. Boleh japri nggak apa-apa. Kalau misalnya malu nanya di WAG, japri Bu Dewi nggak apa-apa. Ya, caranya di japri. Baik, Bu. Baik, kalau gitu ada pertanyaan lagi nggak? Kalau nggak ada pertanyaan, kayaknya cukup. Bu Dewi akan tutup ini. Sudah, tidak ada pertanyaan lagi? Cukup ya? Sudah, Bu. Ya, kalau gitu, terima kasih banyak ya atas waktu dan perhatian kalian semua. Semoga kita semua bisa
menjalani dan melaksanakan ANBK tahun 2021 ini dengan lancar, dengan sehat dan sukses. Ya, oke. Salam untuk orang tua kalian dan tetap sehat dan tetap semangat. Bu Dewi akhiri sosialisasi gladi bersih ANBK ini dan selamat siang. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, see you again. Terima kasih, Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Terima kasih ya, Bu. Terima kasih, Bu. Boleh Waalaikumsalam. Japri ya, kalau mau nanya-nanya ya, silakan. Baik, Bu. Oke, Baik, Bu. Assalamualaikum. oke, see you. Oke, juga jadi YouTuber ya. YouTuber yang berapa?